Baik, aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat sore semuanya. Di sini saya Umi Kalsum sebagai moderator yang akan memimpin jalannya belajar bareng hari ini. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara belajar bareng Al-Kahfi pada hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja uh, kita mulai ke acara selanjutnya, yaitu belajar bareng yang akan uh, dipaparkan oleh Mas Ferdi Surya Maulana. Kepada Mas Ferdi, saya persilahkan. Ini langsung aku mulai aja ya. Oke. Ini udah kelihatan belum ya screen-nya? Sudah. Eh, ya langsung kita mulai aja ya. Jadi eh, dari nomor satu dulu. Nah, dari di nomor satu ini diketahui stainless berbentuk bola dengan R-nya tuh 0,05 meter dengan eh, laju panas pembangkitan 10,7 watt per meter kubik. Terus diketahui eh, konduktivitas termalnya 14 watt per meter Kelvin. Nah, di sini kita disuruh nentuin asumsi yang digunakan, terus heat flux dari bolanya, terus persamaan temperaturnya, sama yang terakhir beda suhu di pusat sama di bagian luar bolanya. Untuk penjelasannya sendiri, jadi ini ya tadi diketahui eh, laju pembangkitan panasnya 10,7 watt per meter kubik, terus untuk K-nya 14 watt per meter Kelvin, dan untuk R-nya tadi 0,05 meter. Nah, untuk eh, penyelesaiannya sendiri, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini bolanya seperti dipotong dari samping gitu ya. Terus yang bagian dalam ini R dalam, terus yang di bagian luar ini R plus delta R. Jadi jarak antara sini sampai sini itu delta R. Nah, tadi disuruh yang A disuruh nulisin asumsi yang dipakai itu asumsinya proses steady state. Jadi dia akumulasinya 0. Terus yang B disuruh menghitung heat flux. Nah, jadi pertama-tama kita harus tentuin A1 sama A2-nya dulu. Nah, untuk A bola sendiri kan 4 pi R kuadrat ya. Nah, tapi tuh di posisi yang beda tuh dia luas permukaannya beda. Jadi misal di sini A1, di sini A2. Di sini 4 pi R1. R yang dipakai tuh R kecil. Sedangkan di sini 4 pi R juga, tapi R-nya tuh yang dipakai R plus delta R. Jadi dia A1 tidak sama dengan A2. Nah, lalu kita tuh menghitung elemen volume. Nah, kalau di bola sendiri elemen volumenya kan itu eh, volume bola yang besar dikurangi dengan volume bola yang kecil. Nah, jadi di sini 4 ya ini sebelumnya kalau misal aku terlalu cepet terus ada yang mau ditanyain ntar langsung dipotong aja ya. Takutnya ntar udah keburu sampai jauh tapi kalian ngerti. Eh, Tadi volume bola yang besar dikurangi volume bola yang kecil. Jadi 4/3 pi R plus delta R pangkat 3 dikurangi 4/3 pi R pangkat 3. Nah, eh, 4/3 pi ini R plus delta R ini dijabarin. Pangkat 3 ini dijabarin jadinya R pangkat 3 plus 3R kuadrat delta R plus 3R delta R kuadrat plus delta R pangkat 3. Nah, ini kan ini min 4/3 pi R pangkat 3. Di sini juga ada 4/3 pi R pangkat 3. Jadinya dia bisa hilang karena dikurangin tadi ya. Terus jadinya sisa 4/3
Pi dikali ini 3R kuadrat delta R plus 3R delta R kuadrat plus delta R pangkat 3. Nah, di sini nilai delta R-nya tuh dianggap sangat kecil atau mendekati 0. Nah, kan sehingga delta R kuadrat dan delta R pangkat 3 tuh sama dengan 0. Karena kan kalau bilangan 0,000 mendekati 0 gitu kan kalau dia dipangkatin sama dipangkatin 3 kan semakin kecil kan. Jadi di sini dia ya dianggap 0. Jadinya sisa eh, 4/3 Pi kali 3 R kuadrat delta R. Nah, ini tiganya dicoret jadi dapat elemen volumenya 4 Pi R kuadrat delta R. Nah, terus kita tahu panas pembangkitan tuh rumusnya volume dikali eh, panas pembangkitan per unit volume tadi. Nah, habis itu kita nyusun neraca massa inkrementalnya. Nah, yaitu eh, flux panas dikali luas permukaan pada R, ini panas masuk dikurangi flux panas dikali luas permukaan pada R plus delta R. Ini panas keluar ditambah eh, laju panas pembangkitan tadi, volume dikali ini laju panas pembangkitan per unit volume. Terus sama dengan 0, karena tadi asumsinya proses steady state, jadi dia akumulasinya 0. Nah, terus di sini A-nya ini kita masukin. Jadi R dikali 4 pi R kuadrat. Di sini R yang kita pakai tuh pada posisi R, terus R dikali 4 pi R kuadrat. Sedangkan di sini R-nya posisi R plus delta R. Ininya untuk volumenya kita masukin elemen volume tadi. Nah, terus kalau udah jadi persamaan yang ini tuh dibagi dengan elemen volume yang udah kita dapat tadi, yaitu yang ini. Nah, di sini 4pi-nya kan bisa kita coret tuh, 4pi sama sini ada 4pi. Nah, sedangkan eh, kenapa di sini R kuadratnya tuh nggak bisa kita coret? Karena R kuadrat di sini sama R kuadrat di sini tuh beda. R kuadrat di sini tuh R ini kuadrat, sedangkan R kuadrat di sini tuh R plus delta R kuadrat. Tapi untuk R kuadrat yang di sini, yang di elemen volume, itu tuh bisa kita coret. Jadi R kuadrat delta R yang di elemen volume ini kita coret juga. Jadinya kita dapat QR dikali R kuadrat pada posisi R min QR dikali R kuadrat pada posisi R plus delta R per R kuadrat delta R plus ini tadi kan udah habis ya, jadi tinggal sisa panas pembangkitan ini sama dengan 0. Nah, terus habis itu kita ambil nilai delta R-nya mendekati 0. Ini dilimitkan ya harusnya, jadi ntar dapatnya kayak gini. Jadi ntar limit delta X mendekati 0, terus ditulis persamaannya ini. Ntar dapatnya tuh ini, minus D QR dikali R kuadrat per R kuadrat DR. Nah, ini kenapa kita dapat minus di sini tuh karena R yang di sini tuh lebih besar dari yang di sini. Yang di sini kan R plus delta R. Sedangkan yang di sini R. Makanya di sini kita dapat minus. Plus laju panas pembangkitan tadi. Ini bacanya pi H sama dengan 0. Nah, terus ininya kita pindah ke sini aja. Jadi eh kita pisah gitu ya. Jadi D pi R kuadrat per R kuadrat delta R sama dengan pi H. Nah, setelah itu yang di bagian bawah ini kita pindah ke bagian kanan. Jadinya kan kayak gini ya. Terus habis itu kita integralin. Integral D pi R kali R kuadrat sama dengan pi H integral R kuadrat DR. Nah, buat batasnya sendiri tuh pada R sama dengan 0, QR dikali R kuadrat sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tadi R-nya kan sama dengan 0, jadi di sini dikali 0 kuadrat, jadi dia 0. Terus di sini pada R sama dengan R, QR dikali R kuadrat sama dengan QR dikali R kuadrat. Nah, ini kita masukin ke persamaan yang ini tadi. Nah, terus kan kita dapat ini kan, integral dari 0 sampai QR kali R kuadrat D QR R kuadrat sama dengan pi H dikali integral 0 sampai R kuadrat DR.
terus kita integralin jadinya dapat kayak gini. QR R kuadrat 0, dari 0 sampai QR kali R kuadrat dikali pi H, ini R pangkat 3 per 3 dari 0 sampai R. Nah, ini kita masukin batasnya karena batas bawahnya 0, jadi langsung dimasukin batas atasnya aja. Jadinya dapat kayak gini. Terus ini R kuadratnya kita pindah ke sisi kanan biar bisa dicoret sama R, dikelompokin gitu. Jadi sisa R per 3, jadinya sisa ini. QR sama dengan pi H dikali R per 3. Nah, di sini kita udah dapet fluk panasnya. Terus yang C tadi itu disuruh nentuin persamaan distribusi temperatur di dalam bolanya. Nah, caranya kita masukin hukum oh nih Fourier. Jadi kan QR sama dengan min K dikali dt per dr. Nah, terus pakai rumusnya yang tadi, QR sama dengan pi H dikali R per 3. Nah, ini QR-nya kita ganti pakai hukum Fourier tadi, min K kali dt per dr sama dengan pi H dikali R per 3. Nah, terus ini kita integralin. Sebelum kita integralin, ini ya dipindah dulu ya, yang min K-nya. Sebenarnya nggak dipindah juga nggak apa-apa sih. Tapi biar lebih enak aja dikelompokin, yang karena dia kan konstanta kan, jadi dikelompokin sama yang konstanta juga. Jadinya integral dt sama dengan pi H per K, ini ada minusnya, integral R per 3 ini dr. Nah, terus kita tentuin batasnya tuh. Kan pada R sama dengan R, itu temperaturnya sama dengan T kan. Terus pada R sama dengan R besar, ini masuknya permukaan bola di luar ya. Itu temperaturnya itu sama dengan TR. Nah, kita masukin nih eh, integral dari T sampai TR di T sama dengan min pi H per K. Terus eh, integral R kecil sampai R besar, R kecil per 3 dr. Nah, karena integral dt itu T, terus ini batasnya T sampai TR, terus ini sama ya, yang ini diintegralin jadi R kuadrat per 6, batasnya dari R kecil sampai R besar. Nah, terus kita masukin batasnya jadinya TR min T sama dengan eh pi H per K, ini ada minusnya, terus R kuadrat min R kecil kuadrat. Nah, di sini jadinya min T sama dengan min TR min pi H per K dikali R besar kuadrat min R kecil kuadrat. Terus ini eh, kita kaliin min 1 ya, biar dia T-nya jadi positif. Jadinya T sama dengan TR plus pi H per K dikali R besar kuadrat min R kecil kuadrat. Ini kita udah dapat persamaan distribusi suhunya. Nah, terus yang D tadi disuruh nyari selisih suhu di pusat. Kan dia boleh ya, berarti di pusat tuh R-nya sama dengan 0, dengan di permukaan dia R-nya sama dengan 0,05 meter. Nah, pada R0 itu T-nya sama dengan T, terus pada R-nya sama dengan R besar, itu di luar tadi, T-nya tuh TR, temperatur permukaan. Nah, dari mana ya tadi? Dari yang ini, eh, dia dikali min 1, jadinya ini dibalik T min TR, terus ini yang sebelah sini dikali min 1 juga, jadi dia negatifnya hilang. IH per K dikali R besar kuadrat min R kecil kuadrat. Nah, jadinya dapat T min TR-nya, terus tadi tinggal dimasukin aja tadi panas pembangkitan per unit volumenya tuh 10 pangkat 7 watt per meter kubik, terus K-nya tadi 14 watt per meter Kelvin. Terus ininya dapat tadi diketahui juga 0,05 meter, tapi dia dikuadratin. Terus dihitung dapat selisih suhunya di pusat sama di luar tuh
1785,714 Kelvin. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Baik, teman-teman, apakah ada yang mau ditanya atau sudah jelas? Kalau belum ada, mungkin boleh lanjut ke nomor selanjutnya, Mas. Oke, selanjutnya yang nomor 2 ya. Eh, jadi di nomor 2 ini ada piston horizontal berjari-jari R1 dengan panjang LZ terletak di dalam silinder yang berjari-jari R2. Jadi kira-kira ilustrasinya kayak gini ya. Jadi ini pistonnya jari-jarinya R1, terus ini silindernya jari-jarinya R2. Terus piston dan silinder adalah konsentris, yaitu mempunyai pusat sumbu yang sama. Terus di antara piston dan silinder diberi minyak pelumas fluida yang mempunyai viskositas mu. Jadi di antara piston sama dinding silinder tadi itu ada minyaknya, terus dia punya viskositas mu sebesar mu. Terus piston ditarik dengan gaya sebesar Fz sehingga berputar menyebabkan fluida pada permukaan piston bergerak dengan kecepatan tetap V1. Jadi pistonnya tadi bergerak sebesar Fz ya, dia diberi gaya ke arah Z, diberi gaya ke arah Z sehingga fluida minyak pelumasnya tadi yang berada di permukaannya itu ikut bergerak. Terus pada keadaan steady, tentukan persamaan neraca momentum dan lengkapi dengan gambar situasi sesaat asumsi lain yang diambil. Jadi ilustrasinya tadi kayak gini ya. Terus asumsinya tuh prosesnya tuh steady state. Jadi akumulasinya tuh sama dengan nol. Eh, Lalu kita asumsiin juga bagian luar silinder berjari-jari R2 itu tuh diam. Jadi di sini di dinding silinder itu dindingnya tuh diam. Tadi kita gambar lagi, jadi piston bergerak ke arah Z sehingga perpindahan momentum terjadi ke arah R atau ke arah jari-jari. Eh, Selanjutnya sama kita menentukan elemen volume dulu karena tadi dia bentuknya tuh kayak lebih ke kayak tabung gitu. Jadi delta V-nya tuh volume tabung yang besar dikurangi volume tabung yang kecil. Nah, rumus volume tabung kan P dikali eh, R kuadrat kali L kan. Sedangkan volume tabung yang besar tuh Pi dikali R1 plus delta R kuadrat dikali L. Terus dikurangi Pi dikali R1 kuadrat dikali L. Nah, terus ininya kita jabarin jadi R1 kuadrat plus 2 R1 delta R plus delta R kuadrat. Ini sama ya kayak yang tadi, dia bisa dicoret. Terus jadinya eh, PL dikali 2R1 delta R plus delta R kuadrat. Nah, kita ngambil delta R-nya tuh mendekati 0. Sehingga delta R kuadrat tuh sama dengan, dianggap mendekati 0. Jadi sama dengan 0. Terus jadinya kita dapat eh, PL dikali 2R1 delta R. Nah, selanjutnya kita tuh ngitung luas permukaan. Luas permukaan ke arah R tuh eh, 2 pi RL. Setelah itu kita ngitung neraca gaya neraca momentumnya ya. Untuk neto aliran momentum tuh sama nih. Plus jumlah gaya yang bekerja dikali GC itu sama dengan akumulasi. Nah, karena kita tadi asumsi prosesnya tuh steady state, jadi dia akumulasinya tuh nol. Terus karena kita tuh ngitung aliran, karena kita tuh ngitung neraca momentum, jadi suku gaya yang di dalam persamaan itu diabaikan. Jadinya kan sisa neto aliran momentum ini sama dengan nol kan. Nah, P dot ini neto aliran momentum sama dengan jumlah momentum sama dengan nol. Terus jumlah momentum tuh laju aliran momentum masuk dikurangi laju alir momentum keluar. Eh, Terus ini kan neto alir momentum sama dengan ini flux momentum dikali luas permukaan. Nah,
karena tadi laju alir momentum masuk dikurangi laju alir momentum keluar, jadi dia flux momentum dikali luas permukaan pada R1 ini eh, laju alir momentum masuk dikali flux momentum dikali luas permukaan pada R1 plus delta R. Ini laju alir momentum keluar sama dengan nol. Nah, terus yang persamaan ini tadi dibagi pakai elemen volume. Elemen volumenya tadi ini 2L 2R1 ini ya. Terus sama dia R-nya nggak bisa dicoret gara-gara beda. Di sini R-nya tuh R1, sedangkan di sebelah kanan tuh R-nya tuh R1 plus delta R. Ini dua P-nya kita coret, L-nya juga kita coret. Jadinya sisa, eh, ini nyebutnya tau ya, tau RZ dikali R pada posisi R1 dikurangi tau RZ dikali R pada posisi R1 plus delta R dibagi eh, ini sisanya tadi R1 dikali delta R sama dengan nol. Terus ini diambil nilai delta R mendekati nol. Ini sebenarnya tulis limit delta R mendekati nol terus tulis persamaannya ini kayak yang atas tadi. Jadinya dapat min D kali tau RZ dikali R per R1 dikali DR. Ini kenapa dapatnya min? Karena kayak tadi ya, jadi karena R yang di sini itu tuh R1 plus delta R dia tuh lebih besar daripada R1. Jadi dia di sini ada tanda minusnya. Terus ini tanda minusnya dihilangin karena dia sama dengan nol. Terus yang ini R1 dikali DR ini kita pindah ke kanan. Karena dia nol, berarti dia R1 kali DR dikali nol dia hilang. Terus ini diintegralin D to RZ dikali R sama dengan nol. Jadi dapatnya to RZ kali R sama dengan C1 karena dia integralnya nggak ada batasnya. Ini udah dapet yang A tadi ya disuruh nyusun neraca momentum, terus yang B kita disuruh menghitung persamaan distribusi kecepatan fluida atau V. Nah, terus kita pakai hukum Newton 2, tau RZ itu sama dengan min mu dikali dVz per dr. Terus ini tau RZ-nya tuh pakai tau RZ-nya tuh kan ini tadi ya tau RZ dikali R sama dengan C1. Tau RZ-nya tuh kita ganti pakai min mu dikali dVz per dr. Jadinya dapat kayak gini. Min mu dVz per dr dikali R sama dengan C1. Terus eh ini kita kelompokin. Kan ini C1 kan konstanta kan. Terus min U ini juga konstanta. Jadi kita kelompokin aja. Jadi yang di kiri sisa dVz. Terus ini yang di kanan ada C1 per min mu dikali dr per R. Nah, habis itu kita nyusun batasnya. Kan tadi pada R sama dengan R1 ini di eh, ini posisinya tuh di permukaan pistonnya tadi. Jadi fluidanya tuh diasumsiin bergerak, kecepatannya tuh sama kayak kecepatan piston yang bergerak. Jadi pada R sama dengan R1 itu eh, kecepatan fluidanya tuh sama dengan V1. Ini kecepatan piston tadi ya. Terus pada R sama dengan R, ini di antara piston sampai eh, dinding tadi tuh kecepatan fluidanya tuh sama dengan VZ. Terus pada R sama dengan R2 ini pada eh, dinding yang dinding silinder tadi kan kita asumsi Indian. Berarti fluida yang ada di permukaannya tuh kita anggap diam juga. Jadi dia VZ-nya tuh nol. Nah, tadi kita integralin jadinya integral dVz sama dengan C1 per min U. Ini harusnya ada integral juga di sini. Integral dr per R. Nah, terus kita selesaiin menggunakan batas 1 dan 2. Ini batasnya kita masukin ya, V1 sampai VZ, dVz sama dengan C1 per min U, batasnya R1 sampai R, dr per R. Terus kita integralin ini jadinya VZ min V1, terus ini C1 per min mu, seper R tuh diintegralin ln ya, jadinya ln R min R1. Terus ini bentuk ln-nya kita ubah jadinya kayak ini. Ini dapat persamaan 1. Terus kita selesaiin juga menggunakan persamaan 1 dan 3.
Ini batasnya V1 sampai 0, hmm, dVz sama dengan C1 per min mu R1 sampai R2 dr per R. Terus ini jadinya 0 min V1 sama dengan C1 per min mu, ini sama kayak tadi. Seper R diintegralin jadinya ln R. Dapatnya ln R2 per min ln R1. Terus jadinya ini dapat kayak gini. Min V1 sama dengan C1 per min mu dikali ln R2 per R1. Nah, dari eh, persamaan dari kan tadi kita dapat ini ya, yang min V1 sama dengan C1 per min mu kali ln R2 per min R1. Nah, dari yang ini tuh kita bisa nyari C1-nya tuh berapa. Caranya tinggal kita ubah bentuknya aja C1, terus ini min mu-nya pindah ke sisi kiri, jadinya dia positif ya. V1 dikali mu, terus ini per ln R2 per R1. Nah, terus eh, persamaan duanya tuh dibagi dengan persamaan satu buat dapat persamaan distribusi kecepatan. Persamaan distribusi kecepatan tadi kan VZ ya. Berarti buat dapetin VZ-nya. Jadinya persamaan dua ini eh, min V1 per ini tadi VZ min V1. VZ min V1 sama dengan C1 per min mu per C1 per min mu dikali yang ini tadi ln R2 per R1, terus yang ini tadi ln R kecil per R1. Nah, ini C1 per min mu-nya kita coret aja, terus dapat ini VZ min V1 sama dengan min V1 dikali ln R kecil per R1 dibagi ln R2 per R1. Terus ini V1-nya kita pindah ke sisi kanan, jadinya VZ sama dengan V1 plus minus V1 dikali ln R kecil per R1 dibagi ln R2 per R1. Ini kita udah dapat persamaan distribusi kecepatannya. Terus yang C itu kita disuruh nyari persamaan kecepatan perpindahan momentum total. Nah, jadi kan kita ada dapet C1-nya ya, persamaan kecepatan perpindahan. Nah, kita ada dapet C1-nya, terus tadi kan tau RZ dikali R itu kan sama dengan C1. Terus C1-nya tuh kita masukin. Jadi, kita masukin yang ini tadi, V1 dikali mu. Tau RZ sama dengan seper R, ini R-nya kita pindah ke kanan, terus C1-nya kita substitusi pakai yang V1 dikali mu per ln R2 per R1. Nah, karena di sini perpindahan momentum total, berarti dia dikali luas permukaan AR. Jadinya tinggal ini aja, yang tau RZ tadi dikali AR. Jadinya seper R dikali V1 mu per ln R2 per R1 dikali AR. Eh, untuk nomor 2 udah selesai. Ada yang mau ditanyain atau kurang jelas gitu nggak? Ayo teman-teman, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Mungkin belum ada ya, lanjut ke nomor 3 aja. Oke, buat yang nomor 3, nah yang nomor 3 ini difusi ya, jadi transfer massa dalam sebuah kolom pada keadaan steady, oksigen A mendifusi melewati nitrogen B. Oksigen itu disebut A, terus nitrogen disebut B. Di sini nitrogennya tidak mendifusi dan dalam keadaan diam. Suhu dan tekanan total sistem adalah 0 dan 10⁵ Newton per meter persegi. Tekanan parsial oksigen pada dua lokasi di kolom yang berjarak 2,2 meter adalah 13.500 dan 6.000 Newton per meter persegi. Terus ini diketahui nilai difusivitasnya, terus disuruh nentuin persamaan distribusi konsentrasi oksigen di dalam kolom dengan menggunakan asumsi yang saudara telah tentukan. Jadi diketahuinya tadi ini ya,
oksigen mendifusi nitrogen, tapi nitrogennya tidak mendifusi oksigen jadi satu arah, terus suhunya sistem 0 derajat, tekanannya 15 Newton per meter persegi, 15 pas. Ini sama dengan 15 Pascal. Terus ini tekanan parsial A di jarak kolom 2,2 meter tuh 13.500 sama 6.000 Newton per meter persegi. Terus untuk difusivitas A ke B sendiri 1,81 dikali 10 pangkat minus 5 meter persegi per detik. Untuk ilustrasinya sendiri kayak gini ya. Jadi di sini ada oksigen, di sini ada nitrogen. Terus ini di kolomnya tuh luas permukaannya AZ. Di sini kita ambil Z1, terus ada delta Z, jadi di sini Z1 plus Z2, terus di ujung kolom ini Z2. Terus untuk penjelasannya kita ambil asumsi dulu. Asumsikan proses steady state itu akumulasinya sama dengan 0. Terus kita ngitung delta V. Delta V-nya kan luas permukaan dikali delta Z. Jadinya AZ dikali delta Z. Neraca massa komponen A. Lalu kita menyusun neraca massa komponen A itu laju alir massa masuk dikurangi laju alir massa keluar. Ini sama dengan 0 karena kita asumsi proses steady state tadi ya, jadi akumulasinya sama dengan 0. Nah, terus laju alir massa masuk itu NAZ dikali ini AZ pada posisi Z min NAZ dikali AZ pada posisi Z plus delta Z sama dengan 0. Terus persamaan ini dibagi pakai elemen volume. Elemen volumenya tadi AZ dikali delta Z. Nah, karena kan kalau misal kolom kayak gini kan dia luas permukaannya di setiap posisi kan sama. Jadi di sini AZ-nya bisa kita coret. Jadinya sisa NAZ min NAZ pada posisi Z plus delta Z per delta Z. Terus kita ambil delta Z-nya mendekati 0, dapat ini min dNAZ per dZ sama dengan 0. Nah, di sini NAZ sama dengan flux difusi plus flux konveksi. Terus flux difusi itu rumusnya min C dikali DAB dikali DXA per DZ. Sedangkan flux konveksi rumusnya NAZ plus NBZ dikali XA. Ini fraksi A. Dengan C itu CA sama dengan CB. Jadi dia konsentrasi total. Nah, di sini tadi diketahui komponen B tidak mendifusi komponen A. Sehingga NBZ-nya itu 0. Jadi persamaan ini tuh ditulis NAZ sama dengan min C dikali DAB dikali DXA per DZ plus NAZ dikali XA karena NBZ-nya tadi 0. Terus ini NAZ XA kita kelompokin dengan NAZ. Jadinya NAZ min NAZ XA sama dengan min C dikali DAB dikali DXA per DZ. Ini NAZ-nya kita keluarin, jadi NAZ 1 min XA sama dengan min C DAB DXA per DZ. Nah, terus ini 1 min XA-nya ini kita pindah ke kanan, jadinya NAZ sama dengan min C dikali DAB per 1 min XA DXA per DZ. Nah, terus kita substitusi nilai NAZ-nya tadi. Jadi, D, ini NAZ-nya kita substitusi pakai yang ini ya. Jadi, D min C kali DAB per 1 min XA dikali DXA per DZ kurung per DZ sama dengan 0. Nah, ini karena min C dikali DAB ini kan konstanta, jadi dia bisa keluar, jadinya min C dikali DAB dikali D 1 min XA DXA per DZ sama dengan 0. Nah, buat ngilangin min C kali DAB tadi, kedua sisi itu dibagi min C dikali DAB. Oh ya, ini sebelumnya delta Z-nya hilang karena dia dipindah ke kanan ya. Jadi dia dikali 0, terus dia hilang. Terus tadi ini kedua sisi dibagi min C dikali DAB. Jadi dia hilang. Terus yang di sini 0 dibagi min C dikali DAB itu juga 0. Jadinya sisa D 1 min 1 per 1 min XA DXA per DZ sama dengan 0. Terus selanjutnya kita integralin ya. Integral D 1 per 1 min XA dXA per DZ sama dengan 0.
Terus ini integral ini kan jadinya nih ya 1 per 1 min XA dXA per DZ sama dengan C1 karena dia nggak ada batasnya. Terus ini DZ-nya kita pindah ke sisi kanan jadi C1 DZ. Ini DZ-nya udah hilang di sini harusnya. Jadi sisa 1 per 1 min XA dXA. Terus ini kita integralin 1 per 1 min XA, ini DZ-nya juga udah hilang. DXA sama dengan C1 kali integral DZ. Jadinya integral 1 per 1 min XA itu kan min len 1 min XA. Terus yang ini jadinya C1 dikali Z plus C2. Kenapa di sini muncul C2? Karena sama integralnya yang di sini tuh nggak ada batasnya. Terus kita susun batasnya. Jadi pada Z sama dengan Z1 itu XA sama dengan XA1. Terus pada Z sama dengan Z2, XA-nya tuh sama dengan XA2. Terus kita masukin ke hasil integralnya tadi. Min len 1 min XA1 sama dengan C1 dikali Z1 plus C2. Terus min len 1 min XA2 sama dengan C1 dikali Z2 plus C2. Nah, di sini kita kurangin buat ngilangin C2-nya ini, karena kita mau nyari nilai C1. Ini jadinya min len 1 min XA1, karena ini dikurangin, terus ini juga minus, jadinya dia plus ya. Len 1 min XA2, sama dengan C1Z1 min C1Z2. Nah, eh, di sini kan dua-duanya punya C1 ya, jadi C1-nya dikeluarin. C1 Z1 min Z2 sama dengan len 1 min XA2, dia positif jadi dia di atas, terus yang negatif di bawah 1 min XA1. Terus C1-nya dapat len 1 min XA2 per 1 min XA1 dikali 1 per Z1 min Z2. Nah, karena C1-nya udah dapat, terus kita masukin ke salah satu persamaan ini buat dapat nilai C2. Di sini aku pakai yang memakai salah satu dari ini, tapi yang ini, yang bersamaan satu. Terus C1-nya kita substitusi ke sini, jadinya dapat C2 sama dengan, oh ini C2 sama dengan min len 1 min XA1 min C1Z1. Berarti yang ini dipindah ke sebelah kiri. Terus ini C1-nya kita substitusi pakai yang C1 udah dapat tadi. Pakai yang len 1 min XA2, seterusnya ini. Dia C1 dikali Z1, terus ini dikali Z1. Terus kita udah dapat C2-nya berapa. Terus kita substitusi nilai C1 dan C2-nya. Jadinya min len, kita substitusi balik ke ini tadi ya. Min len 1 min XA sama dengan ini nilai C1. Terus yang ini min len 1 min XA1 min len 1 min XA2 per 1 min XA1 dikali Z1-nya ini dipindah ke atasnya Z1 min Z2 ini. Jadinya kayak gini. Nah, terus ini kan ada len 1 min XA2 per 1 min XA1. Di sini juga ada len 1 min XA2 per 1 min XA1. Jadi bisa dikelompokkan kan. Terus yang ini min len 1 min XA1 ini kita pindah ke sisi kiri. Jadi dia tandanya berubah jadi positif. Jadinya min len 1 min XA ditambah len 1 min XA1 sama dengan len 1 min XA2 per 1 min XA1. Terus di sini tuh tadi Z per Z1 min Z2. Terus di sini dikurang Z1 per Z1 per Z2. Jadinya Z min Z1 per Z1 min Z2. Nah, di sini persamaannya dikali minus 1. Jadinya ininya dibalik ya. Yang ini kan jadinya positif. Jadi dia di atas len 1 min XA. Terus
yang ini jadinya negatif, jadinya di bawah 1 min XA1. Sama dengan ln yang di gini, yang di bagian kanan tuh dikali minus satunya di bagian ini. Di bagian penyebutnya yang Z. Jadi yang ini tetap ln 1 min XA2 per 1 min XA1 dikali Z min Z1 per Z2 min Z1. Nah, kan kalau misal fraksi itu kan dijumlahin 1 ya. Jadi XA ditambah XB itu sama dengan 1. Jadinya kalau 1 min XA itu dapatnya XB. Tapi ini tadi ada yang kelewat, maaf. Terus ini kita ilangin lennya, jadinya 1 min XA per 1 min XA1 sama dengan, ini lennya juga hilang, 1 min XA2 per 1 min XA1 pangkatin Z min Z1 per Z2 min Z1. Nah, karena 1 min XA itu sama dengan XB, terus yang ini kita ganti XB semua. Ini jadinya persamaan distribusi konsentrasi. Karena di sini yang ditanyain persamaan distribusi konsentrasi O2, jadi yang dipakai yang atas. Tapi kalau misal yang ditanyain persamaan distribusi nitrogen, ntar kita makainya yang bawah. Terus yang selanjutnya kita disuruh untuk menentukan persamaan kecepatan difusi A. Jadi kan tadi kita dapat NaZ sama dengan min C dikali DAB per 1 min XA dikali DXA per DZ. Nah, ini DZ-nya kita pindah ke sisi kiri, jadinya NaZ DZ sama dengan min C dikali DAB per 1 min XA kali DXA. Benar ya? Lanjut. Jadi yang tadi NaZ sama dengan min C kali DAB per 1 min XA dikali DXA per DZ. Terus DZ-nya kita pindah ke kiri, dapat ini ya, NaZ kali DZ sama dengan min C kali DAB per 1 min XA DXA. Terus ini NaZ-nya NaZ dikali integral Z1 sampai Z2 dz, ini batasnya karena kita ninjamnya tadi dari Z1 sampai Z2 sama dengan min C kali DAB XA1 sampai XA2 DXA per 1 min XA. Terus ini kita integralin, yang ini jadinya muncul Z-nya, NaZ dikali Z dari Z1 sampai Z2 sama dengan min C kali DAB. Ini integralnya 1 min XA ini min ln 1 min XA. Terus ini karena dua-duanya ada negatifnya jadi bisa dicoret. Terus dapat NaZ nih, batasnya kita masukin Z2 min Z1 sama dengan C dikali DAB. Terus ini ln 1 min XA2 min ln 1 min XA1. Terus dapat NaZ-nya tuh sama dengan C dikali DAB per Z2 min Z1 dikali ln 1 min XA2 per 1 min XA1. Atau NaZ sama dengan C dikali DAB per Z2 min Z1 ln XB2 per XB1. Nah, kan kalau di soal ini tadi kan difusnya tuh antar gas ya. Tapi itu di PT tuh ada juga, jadi difusnya tuh antara cair gas. Nah, kalau misal antara soalnya itu difusnya terjadi antara fase cairan ke gas dan diminta menentukan kecepatan penguapannya tuh hitungannya jadinya kayak gini. Ini ntar ketemu hasil akhirnya sama sih, cuma caranya aja yang beda. Nah, jadi kan misal ini yang aku hasil merah ini cairannya ya. Di sini Z1, terus tinggi kolomnya ini Z2. Nah, kan penguapannya kan terjadi di Z1 ya. Jadi NaZ di Z sama dengan Z1 itu sama dengan min C kali DAB per 1 min XA1. Karena Z-nya tadi Z1 jadi XA-nya XA1. DXA per DZ, Z sama dengan Z1. Nah, karena XA itu sama dengan 1 min XB, maka DXA itu sama dengan D1 min XB. Jadinya
dxa sama dengan min dxb. Karena ini kalau diturunin jadinya minus dxb ya. Nah, terus kan kita dapat dxa sama dengan minus dxb. Jadinya yang dxa di sini kita ganti pakai minus dxb. Jadinya NaZ pada posisi Z sama dengan Z1 sama dengan min C dikali DAB per XB1. Ini satu min XA1-nya kita ganti pakai XB1. Terus di sini DXB per DZ ini negatifnya kita coret pada posisi Z sama dengan Z1. Nah, jadinya kita dapat persamaan ini. Nah, kan tadi yang di persamaan distribusi konsentrasi kan kita dapat XB per XB1 sama dengan XB2 per XB1 pangkat Z min Z1 per Z2 min Z1. Nah, terus ini XB-nya kita pindah ke kanan. Jadinya XB1-nya kita pindah ke kanan. Jadinya kita dapat XB sama dengan XB1 dikali XB2 per XB1 dipangkatin Z min Z1 per Z2 min Z1. Nah, terus kita ubah DXB per DZ-nya jadi bentuk kayak gini. Jadi XB-nya ini kita substitusi yang ini, XB1 dikali XB2 per XB1 Z pangkat Z min Z1 per Z2 min Z1. Nah, ini kita masukin ke sini jadinya kayak gini kan. Nah, karena XB1 dia tuh konstanta, berarti dia tuh boleh keluar dari D ini. Jadinya D XB2 per XB1 pangkat Z min Z1 per Z2 min Z1 per DZ. Nah, kalau di kalkulus dulu kan, kalau misal ada fungsi dA pangkat U per DZ, ini kan dia bentuknya berubah jadi A pangkat U dikali ln A DU. Nah, berarti di sini, kan ini X besarnya tadi dia konstanta ya, dia nggak ikut ke dalam diferensial. Jadinya dia tetap ada. Terus ini kita tulis A pangkat U-nya tetap, karena A-nya itu XB2 per XB1, jadi kita tulis ulang. Terus U-nya juga kita tulis ulang, Z min Z1 per Z2 min Z1. Terus di sini ln A-nya tuh ln XB2 min XB1. Terus di sini ada DU. Nah, turunannya dari ini kan terhadap Z ya, berarti Z ini kan diturunkan jadi 1. Sedangkan Z1 ini kan konstanta kan, dia diturunkan hilang, jadinya diturunin jadinya 1 per Z2 min Z1. Terus ini pada posisinya Z sama dengan Z1. Nah, di sini kita masukin ke yang ini tadi, ke persamaan ini, dxp per dz-nya kita substitusi yang ini tadi. Jadinya dapat NaZ pada posisi Z sama dengan Z1 sama dengan C dikali DAB per XB1. Terus ininya kita masukin XB1 dikali XB2 per XB1 pangkat Z min Z1 per Z2 min Z1 ln XB2 per XB1 dikali 1 min 1 per Z2 min Z1. Nah, karena di sini tadi Z-nya sama dengan Z1, kita substitusi. Jadi di sini kan yang ada Z kan di sini kan. Jadi di sini jadinya XB2 per XB1 pangkat Z1 min Z1. Nah, ini kan 0. 0 kan dibagi semua bilangan kan artinya tetap aja 0 kan. Jadinya sisa XB2 per XB1 pangkat 0. Itu hasilnya 1. Jadinya dia hilang. Terus jadinya dia di sini sisa C dikali DAB per Z2 min Z1 dikali ln XB2 per XB1. Sebenarnya dia hasilnya sama kayak yang ini tadi sih. Mirip. Sama persis. C dikali DAB per Z2 min Z1 dikali ln XB2 per XB1. Terus udah yang terakhir disuruh menghitung nilai persamaan kecepatan difusi A. Kan kita dapat ini ya tadi. NaZ sama dengan C dikali DAB per Z2 min Z1 dikali ln XB2 per XB1. Nah, di sini kita bisa pakai pendekatan gas ideal. Kan di gas ideal ada PV sama dengan nRT. Karena kita butuh data konsentrasi, di mana konsentrasi itu bagiannya mol dibagi volume atau N per V. Jadi dia tuh sama juga kayak tekan P dibagi R kali T. Nah, tadi P-nya udah diketahui 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, di sini kita samain kayak satuan
konstanta gas idealnya. Konstanta gas idealnya tuh 8,314. Dia satuannya pakai kPa. Jadi kita ubah ke kPa jadi 10 pangkat 2 kPa. Terus di gas idealnya itu eh, temperaturnya pakai Kelvin, jadi suhunya juga kita ubah ke Kelvin. Terus kita hitung konsentrasinya, jadinya 100 dibagi 8,314 dikali 273. Terus dapat konsentrasinya tuh segini 0,044 sekian kilogram mol per meter kubik. Nah, selanjutnya pakai tekanan parsial. Jadi kan tekanan parsial kan sama dengan fraksi mol dikali tekanan total. Jadi kalau misal tekanan parsial B itu tuh fraksi mol B dikali tekanan total. Jadi di sini XB sama dengan PB per P. Terus XB2-nya tuh sama dengan PB2 per P, terus XB1 PB1 per B per P. Terus kita masukin ke yang rumus tadi, NaZ sama dengan 0,0440,583 per 2,2 dikali ini nilai difusinya di konstanta difusinya tadi 1,81 dikali 10 pangkat minus 5 meter persegi per detik dikali ln ini tekanan parsialnya tadi ya 13.500 dibagi tekanan totalnya tadi 15.000 per 6.000 dibagi 15.000 karena ini sama-sama dibagi 15.000 jadi dia bisa dicoret terus dapat nilai eh, persamaan kecepatan difusinya sebesar 2,93945 dikali 10 pangkat minus 7 kilogram mol per detik. Buat yang nomor 3 sendiri udah selesai, ada yang mau ditanyain atau diulang karena kurang jelas? Baik, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain atau yang kurang jelas? Kalau nggak ada, ini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, Mbak. Kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh langsung raise hand atau langsung on mic aja ya. Mbak, Mas, ya silakan. nanti minta PDF-nya ya. Boleh nggak? Gimana Mas Ferdi? Apakah boleh? Nanti kalau misalnya ada, filenya dikirim di grup Alkafi aja ya. Oke, makasih Mbak. Ya, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau misal nggak ada yang mau tanya lagi, dicukupkan aja buat belajar bareng kali ini. Baik, terima kasih untuk Mas Ferdi yang sudah bersedia menjadi tentor proses transfer hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan kalian semua bisa mengerti dan bisa dilancarkan nanti pas ujian. Mungkin demikian dari Al-Kahfi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.